Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisha Firdaus Jannah dari Prodi PG PAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar deep learning untuk PAUD dengan tema Aku Sayang Bumi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah profesionalitas guru PAUD. Pertama, saya akan menjelaskan identitas modul ajar pendidikan anak usia dini kurikulum merdeka perencanaan pembelajaran mendalam. Di sini menggunakan fase fondasi, jenjang kelasnya yaitu kelas B, usia anak 5-6 tahun. Model pembelajarannya menggunakan inquiry, topiknya Aku Sayang Bumi, subtopiknya Hewan Sahabatku, subtopiknya Hewan Peliharaan. Modul ini digunakan pada semester 2 atau tahun ajaran genap, minggu ke-13 pada bulan April 2026. Untuk alokasi waktunya di sini ada 5 hari dan perharinya itu pembelajarannya selama 3 jam. Jumlah anaknya di sini ada 15 anak. Bagian yang pertama di sini ada identifikasi, di mana identifikasi ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu peserta didik. Anak usia 5-6 tahun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hewan peliharaan yang ada di sekitarnya dan mulai mengenal jenis, ciri, serta cara merawat hewan dengan sederhana. Mereka mampu mengekspresikan rasa sayang dan empati terhadap hewan melalui berbagai aktivitas, senang melakukan gerak dan bermain peran menirukan hewan, serta mulai memahami aturan sederhana seperti tidak menyakiti hewan dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada usia ini, anak juga menunjukkan kemandirian dan tanggung jawabnya dalam aktivitas sehari-hari, mampu berinteraksi sosial dengan teman sebaya, serta memiliki perkembangan motorik halus dan kasar yang pesat, sekaligus mulai memahami keberagaman makhluk hidup sebagai bagian dari upaya mencintai dan menjaga bumi. Poin yang selanjutnya yaitu materi pelajaran. Materi pembelajaran di sini berfokus pada pengenalan hewan peliharaan sebagai bagian dari lingkungan sekitar yang perlu disayangi dan dijaga. Materi mencakup pengetahuan esensial tentang berbagai jenis hewan peliharaan, ciri-cirinya, kebutuhan dasar hewan, serta cara merawatnya dengan baik dan aman. Pengetahuan aplikatif diwujudkan melalui kegiatan yang menyenangkan seperti mengamati gambar atau video, bermain peran, bercerita, dan membuat karya seni bertema hewan peliharaan. Materi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti rasa sayang dan empati terhadap makhluk hidup, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, serta sikap menghargai keberagaman makhluk hidup sebagai wujud sayang terhadap bumi. Poin yang terakhir di sini dimensi profil kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan yang terakhir, komunikasi. Selanjutnya di sini B, desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini mempunyai beberapa poin. Poin yang pertama yaitu capaian pembelajaran atau CP. CP di sini menggunakan CP nilai agama dan budi pekerti. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. CP yang kedua jati diri. Anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. CP yang ketiga yaitu CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Poin selanjutnya ada lintas disiplin ilmu. Yang pertama, mengandung nilai agama dan moral, seperti mensyukuri ciptaan Tuhan dengan menyayangi dan tidak menyakiti hewan peliharaan. Nilai Pancasila seperti menumbuhkan sikap peduli, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap makhluk hidup sebagai wujud cinta bumi. Kemudian fisik motorik, mengembangkan motorik kasar dan halus melalui gerak menirukan hewan, serta kegiatan membuat karya seni bertema hewan peliharaan. Kognitif, seperti mengenal jenis, ciri, makanan, dan cara merawat hewan peliharaan melalui pengamatan sederhana. Kemudian ada bahasa
seperti mengungkapkan perasaan dan bercerita tentang hewan peliharaan yang disukai atau pernah ditemui. Yang terakhir ada sosial emosional, mengembangkan empati, kepedulian, dan kemampuan bekerja sama dengan teman melalui kegiatan bermain peran dan interaksi sosial bertema hewan peliharaan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama, anak dapat menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, anak dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi diri, serta membangun hubungan sosial yang baik saat berinteraksi dengan teman dan hewan peliharaan. Selanjutnya, dapat mengembangkan rasa ingin tahu anak dengan mengamati dan mengeksplorasi hewan peliharaan menggunakan berbagai media dan benda konkret di sekitar. Dan yang terakhir, anak dapat menyampaikan gagasan dan pengalaman tentang hewan peliharaan secara sederhana melalui bahasa lisan, karya seni, atau kegiatan bermain peran. Poin selanjutnya di sini ada topik pembelajaran di sini, Aku Sayang Bumi, untuk subtopiknya hewan sahabatku, dan subtopiknya hewan peliharaan. Poin selanjutnya praktik pedagogis. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan bermain yang mengintegrasikan kegiatan eksplorasi, kreativitas, dan interaksi sosial anak. Metode bercerita digunakan untuk mengenalkan berbagai jenis hewan peliharaan, cara merawatnya, serta menumbuhkan rasa sayang dan empati terhadap hewan melalui cerita dekat dengan kehidupan anak. Pendekatan bernyanyi dan bermain peran membantu anak mengekspresikan perasaan, mengingat informasi tentang hewan peliharaan, serta mengembangkan kemampuan bahasa dan sosial. Eksplorasi langsung melalui pengamatan gambar, video, atau media konkret, serta kegiatan membuat karya seni bertema hewan peliharaan memberikan pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Metode-metode ini dipilih karena sesuai dengan cara belajar alami anak usia dini yang learning by doing, serta mendukung prinsip pembelajaran berkesadaran melalui keterlibatan aktif, bermakna melalui keterkaitan dengan pengalaman sehari-hari anak, dan gembirakan melalui aktivitas yang menyenangkan. Poin selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Di sini dapat melibatkan orang tua dalam berbagai pengalaman tentang memelihara hewan di rumah, serta cara menyayangi dan merawat hewan peliharaan dengan baik. Bekerja sama dengan komunitas pecinta hewan, pet shop, atau dokter hewan untuk mengenalkan jenis hewan peliharaan dengan cara merawatnya secara sederhana dan aman bagi anak. Kemudian selanjutnya dapat mengundang narasumber seperti dokter hewan atau relawan pelindungan hewan untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang pentingnya menjaga dan menyayangi hewan. Melakukan kolaborasi dengan perpustakaan atau taman bacaan untuk menyediakan buku dan media literasi anak tentang hewan peliharaan, serta menumbuhkan kepedulian anak terhadap makhluk hidup sebagai bagian dari mencintai bumi. Poin selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini seperti ruang fisik dikonfigurasi dengan area bermain yang fleksibel, pojok baca berisi buku dan gambar tentang hewan peliharaan, serta area display untuk memamerkan karya anak bertema hewan. Kemudian, ruang virtual memanfaatkan media digital untuk menampilkan video, gambar, dan suara berbagai hewan peliharaan serta cara merawatnya secara sederhana. Kemudian, ada budaya belajar diciptakan melalui suasana yang aman dan menyenangkan, menghargai rasa ingin tahu dan pengalaman anak, mendorong eksplorasi bebas, serta memfasilitasi interaksi dan diskusi tentang cara menyayangi dan merawat hewan dengan sikap peduli dan penuh empati. Poin selanjutnya di sini ada pemanfaatan literasi digital. Yang pertama, dapat menggunakan video edukasi tentang hewan peliharaan, media pembelajaran interaktif, dokumentasi digital hasil karya anak, serta platform pembelajaran sesuai dengan usia anak. Terus, dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk memperkaya kegiatan eksplorasi dan pembelajaran tanpa menggantikan pengalaman bermain dan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Bagian selanjutnya di sini ada C, pengalaman belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran.
Pengalaman belajar di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama awal, yang kedua inti, dan yang terakhir penutup. Untuk kegiatan awal di sini berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Bagian awal di sini guru memulai hari dengan penuh semangat dan keceriaan, menyambut anak-anak dengan hangat untuk mengajak mereka berpetualang mengenal hewan peliharaan sebagai sahabat yang perlu disayangi dan dijaga. Di sini ada beberapa kegiatan pembuka. Yang pertama, salam dan doa pembuka untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas hewan sebagai ciptaannya. Terus kegiatan yang kedua, menyanyikan lagu edukasi anak bertema hewan peliharaan serta membangun suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian melakukan kegiatan pemantik melalui buku cerita atau video pendek bertema hewan sahabatku atau aku sayang hewan peliharaan. Yang keempat, asesmen awal melalui diskusi ringan tentang pengalaman anak dengan hewan peliharaan di rumah atau yang pernah mereka lihat. Selanjutnya, menyepakati aturan bermain dan kesepakatan kelas, termasuk aturan menyayangi hewan dan bekerja sama dengan hewan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik untuk membangun berbagai aspek. Misalnya ditanya, hewan peliharaan apa yang kalian ketahui? Di sini akan mengembangkan aspek pengetahuan atau keingintahuan anak. Terus yang kedua, anak bisa ditanya perasaan mereka. Seperti, bagaimana perasaan kalian saat bermain dengan hewan? Di sini, pertanyaan ini dapat meningkatkan aspek keimanan dan ketakwaan atau jati diri. Kemudian anak dapat ditanya, apa yang bisa kalian lakukan agar hewan tetap sehat dan senang? Di sini dapat mengembangkan aspek kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana cara kita bergantian saat bermain peran merawat hewan? Di sini meningkatkan aspek kolaborasi. Terus, bagaimana cara kreatif menunjukkan rasa sayang kepada hewan? Di sini meningkatkan aspek kreativitas. Terus kemudian, mengapa hewan perlu makanan dan tempat tinggal? Ini dapat meningkatkan aspek penalaran kognitif. Terus, apa yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat seperti hewan yang aktif? Di sini dapat meningkatkan aspek kesehatan. Dan yang terakhir, anak bisa disuruh menceritakan hewan peliharaan favoritnya. Di sini dapat meningkatkan aspek komunikasi. Selanjutnya di sini ada kegiatan inti. Pada tahap ini, anak terlihat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, mengembirakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk hari pertama dan hari kedua, di sini pengalaman belajarnya memahami dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Hari pertama, di sini kegiatannya ada mengamati dan mengenal hewan peliharaan. Dapat meningkatkan penalaran kognitif, keimanan, dan ketakwaan, serta komunikasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama gambar atau video hewan peliharaan, kemudian kartu gambar hewan. Langkah-langkahnya, guru menampilkan gambar atau video hewan peliharaan, kemudian anak mengamati dan menyebutkan nama, ciri, dan suara hewan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik, mengapa hewan perlu makan dan tempat tinggal? Langkah selanjutnya, anak menceritakan pengalaman melihat atau memiliki hewan peliharaan. Dan langkah yang terakhir, guru menegaskan bahwa hewan adalah ciptaan Tuhan yang harus disayangi. Untuk hari kedua, di sini ada kegiatan bermain peran merawat hewan peliharaan yang dapat meningkatkan aspek kemandirian, kolaborasi, serta sosial emosional. Alat dan bahan yang dibutuhkan, boneka hewan, mangkuk mainan, kandang mini, sikat mainan. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama, guru menjelaskan kegiatan bermain peran dan aturan sederhana. Yang kedua, anak memilih peran sebagai pemilik atau perawat hewan. Selanjutnya, anak mempraktikkan memberi makan dan membersihkan hewan peliharaan tersebut. Kemudian, anak bekerja sama dan bergiliran dengan teman. Dan yang terakhir, guru mengajak
refleksi singkat bagaimana perasaan saat merawat hewan. Selanjutnya, pengalaman belajar mengaplikasi, menerapkan prinsip pembelajaran bermakna dan mengembirakan. Menerapkan ini ada 2 hari, hari ketiga dan hari keempat. Di hari ketiga, uraian kegiatannya mewarnai hewan peliharaan yang dapat meningkatkan aspek kreativitas dan seni. Alat dan bahan yang dibutuhkan, lembar gambar hewan peliharaan, serta krayon atau pensil warna. Langkah-langkahnya, guru membagikan gambar hewan peliharaan, kemudian anak mewarnai gambar sesuai keinginannya. Langkah selanjutnya, anak menyebutkan nama hewan yang diwarnai, dan guru memberi pujian dan menekankan bahwa hewan harus disayangi. Untuk kegiatan di hari keempat, yaitu menirukan gerak hewan yang dapat meningkatkan kreativitas dan seni. Alat dan bahan yang digunakan, kartu gambar hewan. Langkah-langkahnya, guru menyebutkan nama hewan peliharaan, kemudian anak menirukan gerak dan suara hewan. Selanjutnya, anak bergerak bersama teman, dan guru mengajak anak tertawa dan menikmati gerakan. Selanjutnya, pengalaman belajar merefleksi yang menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran dan bermakna. Di sini ada 1 hari, yaitu hari kelima. Di hari kelima ini, uraian kegiatannya, aku dan hewan dapat meningkatkan jati diri, komunikasi, keimanan, dan ketakwaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gambar hewan peliharaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, anak duduk melingkar bersama guru, kemudian guru menunjukkan 1 gambar hewan. Selanjutnya guru bertanya sederhana, misalnya, apakah kamu suka dengan hewan ini? Terus, bagaimana cara kita menyayangi hewan? Nah, langkah selanjutnya yaitu anak menjawab secara singkat, misalnya iya atau tidak, atau menyebutkan 1 tindakan. Langkah yang terakhir, guru menutup dengan pesan bahwa hewan adalah ciptaan Tuhan yang harus disayangi. Selanjutnya, di sini ada kegiatan penutup yang menerapkan prinsip berkesadaran mengembirakan. Kegiatan penutup ini seperti recalling kegiatan dengan antusias dan bangga menunjukkan hasil karya. Terus, yang kedua, diskusi perasaan dan pencapaian hari ini dengan penuh semangat. Kemudian, bernyanyi lagu tentang hewan peliharaan bersama-sama. Selanjutnya, tepuk tangan apresiasi untuk semua teman. Menyiapkan tas dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu doa penutup dengan syukur atas pembelajaran hari ini. Poin selanjutnya di sini D, asesmen pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dirancang untuk memahami perkembangan holistik anak melalui pengamatan autentik dan berkelanjutan. Asesmen berfungsi sebagai cermin untuk merefleksikan perjalanan belajar anak, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendukung optimalisasi potensi setiap anak dalam memahami pentingnya menjaga bumi dan merawat hewan peliharaan sebagai sahabat yang harus disayangi. Asesmen di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran. Yang kedua, asesmen pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran seperti melakukan cycle time dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, hewan apa saja yang kalian ketahui sambil mencatat respon setiap anak. Yang kedua, siapkan lembar observasi berisi nama anak dan kolom untuk mencatat pengetahuan awal tentang jenis hewan peliharaan. Selanjutnya, melakukan dokumentasi melalui foto atau video ekspresi wajah dan antusiasme anak saat melihat gambar atau boneka hewan. Kemudian catat dalam buku anekdot komentar spontan anak tentang hewan, misalnya cara merawat atau pengalaman bermain dengan hewan. Selanjutnya, gunakan teknik show and tell. Minta anak bercerita tentang hewan peliharaan yang pernah dimiliki atau disukai. Selanjutnya, amati dan catat tingkat kemandirian anak dalam memilih alat bermain atau media bertema hewan. Selanjutnya, rekam kemampuan motorik awal melalui kegiatan menirukan gerak hewan secara sederhana. Dan yang terakhir, identifikasi minat dan
preferensi belajar anak melalui observasi pilihan aktivitas bebas yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Asesmen pada proses pembelajaran membuat catatan running record secara berkala untuk mendokumentasikan interaksi anak dengan teman, guru, dan media pembelajaran bertema hewan peliharaan. Kemudian menggunakan checklist harian yang mencakup perkembangan jati diri, kepedulian terhadap makhluk hidup, kemandirian, dan kemampuan bekerja sama selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, mengambil foto tahap demi tahap saat anak membuat karya seni bertema hewan peliharaan untuk melihat perkembangan kreativitas dan motorik halusnya. Merekam video pendek kurang lebih 30 detik saat anak menceritakan hasil karya atau pengalaman merawat hewan, kemudian mencatat ungkapan atau komentar anak yang menunjukkan pemahaman tentang cara menyayangi dan merawat hewan sebagai bagian dari mencintai bumi, kemudian menggunakan sticky notes berwarna untuk menandai capaian anak. Misalnya warna hijau sudah tercapai, kuning mulai berkembang, dan warna merah perlu pendampingan. Selanjutnya, mendokumentasikan kerjasama anak dalam kegiatan kelompok seperti bermain peran atau permainan bertema hewan melalui foto dan catatan singkat. Selanjutnya, mengamati dan mencatat cara anak memecahkan masalah sederhana, misalnya saat menentukan makanan hewan atau menyusun kandang mainan. Selanjutnya yaitu merekam kemampuan komunikasi anak saat bercerita, bertanya, atau menjawab pertanyaan tentang hewan peliharaan. Dan yang terakhir, mencatat respon emosional anak, misalnya senang, antusias, atau empati selama kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlibatan dan kenyamanan belajar. Asesmen pada akhir pembelajaran. Seperti lakukan interview individual 5 menit per anak dengan pertanyaan seperti ceritakan hal paling menarik tentang hewan peliharaan hari ini. Kemudian buat gallery work hasil karya dan minta anak menjelaskan makna karya tentang hewan peliharaan mereka. Gunakan teknik per-assessment. Anak memberikan pujian untuk teman yang menunjukkan sikap sayang terhadap hewan. Dokumentasikan portofolio harian dengan foto karya, catatan proses, dan refleksi anak. Lakukan self-assessment sederhana dengan emoticon untuk mengetahui perasaan anak tentang pembelajaran. Catat kemampuan real anak tentang jenis hewan peliharaan dan cara merawatnya yang dipelajari. Kemudian rekam video testimoni anak tentang hewan peliharaan dengan pertanyaan pemandu sederhana. Evaluasi kemampuan transfer learning dengan bertanya, bagaimana kalian akan cerita ke mama atau papa tentang hewan peliharaan? Nah, selanjutnya buat smart card pencapaian setiap anak untuk komunikasi dengan orang tua. Siapkan reflection journal sederhana berisi gambar dan kata-kata tentang perasaan anak. Dokumentasikan milestone khusus atau breakthrough moment yang terjadi pada anak tertentu. Yang terakhir, catat rencana follow up untuk anak yang memerlukan dukungan tambahan atau enrichment. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.